Hai, kami dari kelompok 7, kelas 12 MIPA 4. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal proklamasi. Pertama, latar belakang proklamasi. Pada bulan September 1944, pemerintah Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut diutarakan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso. Sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Melalui sidang BPUPKI dihasilkan rumusan mengenai dasar negara dan konstitusi negara. Kemudian, pada bulan Agustus, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin mendekati kekalahan. Para pemuda yang menyadari kondisi tersebut menganggap bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, terjadilah beberapa peristiwa penting lainnya menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Rencana awalnya, pelaksanaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi Soekarno tidak menyetujuinya dan memindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Alasannya adalah untuk menghindari bentrokan dengan pasukan Jepang yang sudah lebih dulu memenuhi lapangan Ikada pada 17 Agustus 1945 pagi hari. Maka dari itu, beberapa pejuang Indonesia langsung bergerak untuk mengabarkan pemindahan tempat pelaksanaan proklamasi. Upacara proklamasi berjalan dengan sangat sederhana, tanpa ada protokol khusus yang dilakukan. Meski begitu, proklamasi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Setelah proklamasi dikumandangkan, Muhammad Hatta juga meminta para pemuda, pekerja pers, dan kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan berita proklamasi ke seluruh pelosok Indonesia. Koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan adalah Cahaya di Bandung dan Suara Asia di Surabaya. Lalu, peristiwa penting setelah proklamasi, yaitu mulai dari 22 Agustus sampai 25 Oktober 1945. Antara lain, pembentukan KNIP, PNI, dan BKR, Perjuangan Merdeka, pembentukan Kabinet RI 1, pernyataan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, Palang Merah Indonesia, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta, pendaratan tentara sekutu, AFNI, pembentukan TKR, pertempuran 5 hari di Semarang, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat, serta pertemuan pertama Presiden Soekarno dengan pimpinan tentara sekutu Letjen Christison. Selanjutnya, kehidupan masyarakat pasca proklamasi. Pada bidang politik, kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan mengalami banyak sekali perubahan dan pembaruan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Langkah pertama adalah dengan melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Agenda pertama menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda-agenda yang lebih luas, yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 provinsi, beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKE atau TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi membuat jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan rencana. Pada bidang ekonomi, keadaan perekonomian Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia. Akibatnya, keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu mata uang Dejavasce Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan lain, yaitu menasionalisasikan Dejavasce Bank dan perkebunan milik swasta asing, serta mencari pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika. Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti, dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup akses ekspor-impor. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya
masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Bidang sosial dan budaya. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diproklamirkan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Namun, setelah proklamasi, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia, dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Yang terakhir, bidang pendidikan. Perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia dengan misi Gold, Glory, dan Gospelnya, mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Para tokoh Muslim berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, majelis taklim, dan sebagainya. Dari lembaga inilah lahir tokoh-tokoh Muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 7 kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Sampai jumpa dan jangan lupa tersenyum hari ini.